Halo semua, selamat datang di serial baru kami, yaitu serial Menjadi Trader. Dan di serial ini tuh kita akan membahas dan memberikan edukasi bagaimana itu caranya menjadi sebuah trader yang baik dan benar. Jadi sebelumnya tuh kenalkan dulu, saya Sultan sebagai konsultan dari mahasiswa trading. Dan sebelah sini ada rekan saya yaitu Bung Radit. Halo. Nah, dia ini adalah seorang founder sekaligus juga analis dari mahasiswa trading ini. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, jadi nih ya guys, sebagai seorang trader tuh kita perlu nyari market dulu kan. Jadi ya, market apa sih yang perlu kita pilih ya untuk menentukan market yang baik untuk kita masukkan tradingan kita gitu ya. Oke, jadi kan pertanyaannya market apa sih yang harus dipilih ya sebagai traders untuk ditradingkan? Sebenarnya ya teman-teman ya, kita tidak ada klasifikasi market mana yang paling bagus dan market mana yang paling enak dan paling menguntungkan. Sebenarnya nggak ada ya, karena sekali lagi marketnya itu tidak ada yang namanya holy grail. Jadi tidak semua market itu aman ditradingkan dan pasti profit. Jadi pasti ada aja yang tiba-tiba turunnya dalam, terus lagi naik dia malah turun lebih dalam lagi. Contohnya kayak kripto di bulan April kemarin. Oke. Nah, tapi di mahasiswa trading ini kita memiliki data ya. Jadi data dari volume transaksi. Nah, di sini kita mengambil klasifikasi nih dari forex, saham, gold, dan kripto. Nah, kita bisa melihat nih dari data jumlah rata-rata transaksi harian saja. Kita bisa melihat bahwa forex memiliki rata-rata yang paling tertinggi dalam transaksi volume hariannya, yaitu 6,6 triliun US dollar. Nah, sebenarnya nih Tan ya, kita nggak perlu membahas panjang kali lebar dan membahas panjang-panjang. Dari sini aja kita sudah dapat kesimpulan bahwa apa coba? Oh iya, kita dapat langsung tahu ya kita itu bahwa kalau market forex itu merupakan yang tertinggi. Dari data rata-rata transaksi hariannya saja sudah ketahuan kalau forex itu yang tertinggi. Bahkan kripto saja tidak bisa mencapai ke bagian forex. Nah, betul. Nah, jadi di sini aja kita sudah dapat simpulkan bahwa forex saja sudah memiliki rata-rata transaksi harian yang paling tinggi. Jadi buat kalian yang mungkin belum di trading di forex, ya mungkin bisa dilirik-lirik dulu forex sebagai aset diversifikasi. Karena apa? Pertama, forex ini memiliki rata-rata transaksi harian yang sangat tinggi. Nah, apa sih benefit dari rata-rata transaksi harian yang tinggi itu? Artinya apa? Market forex itu lebih liquid dibandingkan market yang lainnya. Banyak sekali money flow yang masuk. Jadi banyak sekali perputaran uang di dalam forex market. Nah, jadi nih Bung Radit, kenapa sih kita harus ambilnya forex? Apa karena dia yang tertinggi dari rata-rata perharian transaksinya atau gimana ya? Oke, gini deh ya. Sebelum kita menjelaskan kenapa harus memilih forex dan kenapa forex itu yang baik, kita coba dulu deh ya, menjelaskan dulu forex itu sebenarnya apa sih. Forex itu adalah foreign exchange, simpelnya. Kita keluar negeri ya kan, melakukan pertukaran mata uang. Misalkan contoh ke Singapura, lu ke Singapura kan pasti menukarkan mata uang ya kan, dari Indonesia rupiah ke Singapura dolar ya kan. Iya, betul. Nah, dari situ aja kita bisa mengklasifikasikan diri kita itu sebagai forex traders, karena kan traders itu pedagang ya kan intinya kan. Oke. Nah, jadi simpelnya forex itu adalah foreign exchange, di mana kita hanya melakukan pertukaran mata uang. Nah, tapi bedanya di forex ini Tan, ya kan? Kita ini tradingnya ini bukan secara memiliki fisiknya, artinya kita tradingnya itu tanpa memiliki uangnya langsung. Misalkan contohnya gini nih, misalkan saya membeli euro USD itu di harga katakanlah satu ya, lalu tiba-tiba besoknya harganya menjadi 2. Lalu setelah itu saya mendapatkan capital gain ketika saya menjual itu sebesar 1. Jadi saya untung sekitar 100%-an, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tapi di sini Tan, kita tradingnya ini berdasarkan contract for difference ya. Jadi contract for difference atau CFD. Nah, contract for difference itu apa sih? Oke, kita langsung jelasin aja pakai analogi ya Tan ya. Oke. Jadi bayangin gini aja deh. Misalkan gua nih ya, gua pengen beli sawah lu nih. Kebetulan lu punya sawah nih Tan, ya kan? Kebetulan lu punya sawah dan tiba-tiba gua pengen beli nih. Nah, katakanlah gue pengen membeli sawah lu tuh 1 miliar, ya kan? Tapi gue nggak mau nih beli di tahun ini Tan. Gue nggak mau beli di tahun ini. Oke? Artinya gue maunya membeli di tahun ke-10 dari sekarang ini. Jadi 10 tahun mendatang gue baru membeli sawah lu. Tapi dengan syarat, dengan perjanjian, gue tetap membelinya 1 M gitu. Nah, jadi contract for difference itu kita membuat kontrak dulu di hari ini nih, bahwa saya akan membeli sawahnya Sultan ini sebesar 1 M di 10 tahun mendatang ini. Jadi mau di 10 tahun mendatang itu tiba-tiba harga sawahnya naik atau harga sawahnya turun, saya tetap akan membelinya sebesar 1 M. Karena ada apa? Karena ada kontrak tadi gitu. Oke. Nah, kenapa kita harus trading di forex nih teman-teman ya? Karena pertama ya teman-teman ya, transaksi harian di forex itu sangat besar ya. Kita nggak bisa pungkirin dari semua market yang ada yang tadi sudah kita jelaskan, dari gold, crypto, saham, dan forex.
itu Forex memiliki transaksi harian yang paling terbesar, yaitu 6,6 triliun US dollar. Dan ini sudah ada datanya teman-teman ya. Jadi kita bukan mengada-ngada dan bukan menaruh-naruh macam-macam gitu ya. Tentu saja. Oke. Nah, apa sih benefitnya yang tadi saya sudah sampaikan? Benefit memiliki market yang volume transaksinya besar itu, pertama ya pasti udah jelas marketnya jadi lebih liquid. Karena ada apa? Karena ada cash flow yang masuk dalam jumlah yang besar, ya kan? Oh, jadi begitu ya pengertian forex. Jadi tuh mekanisme trading dalam platform forex tuh gimana sih Bung Radit? Oke, jadi kita ditanyakan mekanisme trading forex ya, cara trading forex dan sistemnya tuh bagaimana ya kan Tanda? Iya, gimana sih caranya ya? Saya penasaran. Oke, bayangkan kita sebagai klien, ya kan, klien atau traders. Nah, kita klien atau traders ini kita nggak bisa langsung transaksi melalui atau langsung ke liquidity providernya. Pasti kita membutuhkan perantara, ya kan? Nah, perantara ini kita sebut sebagai broker, ya kan? Oh, bro. Nah, jadi dari klien di depannya ada broker nih. Jadi klien memiliki order nih. Saya pengen beli euro USD di sini. Nah, itu akan diteruskan ke broker, gitu Tan. Nah, dari broker sini akan diteruskan ke liquidity providernya, gitu. Oh, seperti itu, Bung. Tapi ini Tan, ada lagi Tan. Ada institusi atau perusahaan dia kalau misalkan menaruh asetnya itu tidak melalui broker. Nah, ini kita sebut sebagai hedge fund, ya kan? Atau big money atau orang dengan uang yang jumlahnya banyak ya. Atau sekelas bank deh, ya kan, bank-bank besar gitu. Nah, hedge fund ini dan bank besar ini dia tidak melalui broker dan si hedge fund ini bisa melakukan transaksi 24 jam 7 hari. Artinya apa? Artinya kalau kita klien atau trader biasa kan kalau di forex itu kan biasanya cuma Senin sampai Jumat kan trading kan. Iya. Nah, tapi si hedge fund ini dia bisa trading sampai hari Minggu gitu. Nah, biasanya si hedge fund ini akan penyebab terjadinya market gap. Nah, market gap ini tuh biasa kita lihat tuh celah tuh. Jadi ketika closing market di hari Jumat, tiba-tiba di hari Seninnya pas openingnya tuh dia loncat ke atas gitu harganya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena di hari Sabtu dan Minggunya itu ada transaksi dengan jumlah uang yang besar. Nah, bisa jadi juga karena pengaruh news ya kan. Tapi kembali lagi bahwa yang menggerakkan market itu sendiri kan pasti big money atau uang besar ya kan. Jadi karena adanya si hedge fund ini dia transaksi di Sabtu Minggu, itu ngebuat market gap. Jadi kan harganya Sabtu Minggu itu tiba-tiba naik. Tapi kita sebagai trader retail, kita cuma melihatnya, oke, hari Jumat tutup ya, jadi nggak ada transaksi apa-apa. Nah, tiba-tiba di hari Senin itu harga loncat ke atas. Nah, jadi seperti itu kan mekanisme trading forex. Jadi berbeda nih kita sebagai traders dan kita sebagai hedge fund atau institusi besar nih dengan uang yang banyak, ya kan? Jadi tuh hedge fund itu mirip seperti orang VIP gitu ya, yang bisa sedikit ngontrol gitu ya, karena di hari Sabtu dan Minggunya mereka masih bisa ngakses, sedangkan orang-orang biasa umum seperti kita tidak bisa, hanya bisa dari hari Senin sampai Jumat, sedangkan mereka bisa dari Sabtu sampai Minggu begitu ya. Iya, betul. Jadi mereka diberikan keleluasaan yang banyak Tan. Jadi si hedge fund ini dia nggak melalui broker Tan transaksinya Tan. Dia langsung ke liquidity providernya. Jadi direct market access. Jadi nggak ada perantara tuh. Ya kan? Kalau kita kan trader ada perantara kan si broker ini kan? Iya, broker kita. Iya, gitu. Jadi kalau misalkan si hedge fund ini dia langsung ke liquidity providernya dan nanti diteruskan ke exchange. Itu pokoknya udah sekelas ini deh, sekelas bank-bank besar deh. Oke? Nah, Bung, saya mau jadi nanya lagi nih, penasaran tentang tadi kan Ibu mention tentang hedge fund. Nah, hedge fund itu kan orangnya katanya bisa orang-orang yang bisa mengakses transaksi di hari Sabtu dan Minggu, sedangkan kita traders biasa hanya bisa dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, berarti di hari Seninnya itu untuk kita sebagai trader biasa berarti akan ada yang namanya market gap dong. Tadi kan katanya. Nah, market gap itu apa sih, Bung? Oh, market gap itu apa ya? Iya. Kayaknya kalau kita jelasin di sini, market gap itu bakal panjang sih, Tan. Jadi, market gap itu kan banyak jenisnya, Tan, ya. Jadi, banyak ada gap yang apalah, A, B, C, D, E lah. Pokoknya banyak. Kalau kita jelasin di sini, itu bisa 30 menit sendiri. Nah, gitu. Banyak ya isinya ya berarti. Berarti mungkin kita menanyakan tentang market gap itu di video selanjutnya aja kali ya. Nah, setuju sih itu, ya kan? Oke deh kalau gitu. Oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung video. Kita akan tarik kesimpulan untuk episode pertama menjadi traders. Oke, nah kita sebagai seorang trader, kita jangan sampai asal pilih market. Oke, kita harus melakukan research terlebih dahulu. Nah, misalkan contoh nih, tadi kan kita sudah research nih volume transaksi hariannya di forex berapa, di gold berapa, di crypto berapa, di stok berapa. Nah, dari situ kita tarik kesimpulan bagaimana sih market yang bagus untuk kita masuki, teman-teman. Jadi kita nggak perlu deh menguasai seluruh market untuk sebagai menjadi real traders atau menjadi traders yang beneran, karena sesungguhnya
cara menjadi traders yang bagus adalah kita kuasai hanya satu market, dan kita kuasai market itu seumur hidup kita, gitu Tan. Oke, wah thanks banget sih ya Bung Radit untuk nge-share edukasi dan informasinya kepada kita semua ya. Jadi saya juga lebih mengerti gitu ya Bung, cara mencari market yang liquid dan yang tidak liquid gitu. Nah, jadi saya tidak perlu susah payah gitu ya mencari market yang bakal saya jadikan tempat trader utama saya gitu ya. Oke. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga bunyikan lonceng di bawah sini. Kalau misalkan kita upload video kan pasti kalian dapat notifikasinya ketika kalian membunyikan lonceng. Jadi sampai jumpa di episode kedua menjadi traders. Bye-bye.